wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada pimpinan yang saya hormati, juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang saya hormati, dan juga kepada anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita sudah melewati puasa selama 9 hari ya, alhamdulillah, dengan selamat dan sehat gitu. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita berada di bulan puasa, bulan Ramadan yang begitu istimewa ya, yang banyak kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan itu. Kalau kita ibadah pada saat bulan Ramadan, maka limpahannya pahalanya banyak, berlimpah gitu ya. Jadi Allah balas dengan berlipat ganda pahala apa yang kita lakukan, terutama dalam hal ibadah. Nah, untuk saat ini barangkali kita kalian dalam keadaan belajar seperti ini ya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam ibadahnya, sehingga mendapatkan karena belajar itu adalah merupakan suatu ibadah ya, jadi mendapatkan pahala yang berlimpah. Bagi kelas 10, kelas 11 ya, belajarnya mudah-mudahan semakin meningkat di bulan Ramadan ini. Dan semoga juga bagi kelas 12 untuk menghadapi ujian SMPDB, kemudian nanti ke perguruan tingginya diberikan kemudahan gitu ya. Maka di bulan Ramadan ini sama-sama kita lebih giatkan lagi untuk proses pembelajarannya ya. Di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan bulan Ramadan. Maka setiap orang kadang-kadang berdoa supaya bisa ketemu di bulan Ramadan ini ya. Kita kadang-kadang di bulan Rajab udah coba berdoa supaya bisa ketemu pada bulan Ramadan ya. 3 bulan sebelum Ramadan ya, kita berdoa untuk bisa ketemu di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna fi Ramadan. Jadi pada saat bulan Rajab aja kita berharap gitu bahwa kita akan sampai di bulan Ramadan gitu. Dan alhamdulillah kita pada saat ini ada di bulan Ramadan tersebut. Untuk itu mari kita sama-sama isi ya di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan atau dengan ibadah atau kalau kalian dengan belajar yang semaksimal mungkin. Dari Ramadan yang sekian kali ini ya, kita hampir tiap tahun melakukan bulan Ramadan begitu ya, puasa di bulan Ramadan ya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperbanyak pundi-pundi bekal ya, guna berjumpa dengan Allah kelak ya. Bulan Ramadan itu begitu istimewa ya. 1 hari di bulan Ramadan nilainya sangat besar ya. Kalau kita perhatikan ada suatu hadis ya. Hadis ini penting di bulan Ramadan karena ini adalah merupakan bulan Ramadan itu sebagai anugerah Allah kepada kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Dalam hadis tersebut, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengisahkan, anna rajulaini mim Bali qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an
fakana ahduhuma asadajtihadan fil akhiri pagorol mujtahidu minhuma pastus hidu summa makatal ahruba'da sanata summa tuwufiya. Ini ada hadis dari Talha bin Ubaidillah ya, yang mengisahkan ada dua orang dari kabilah Bali datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka berdua itu masuk Islam pada waktu yang bersamaan ya, jadi sama-sama masuk ketemu Rasulullah dan masuk Islam. Namun salah satu dari mereka lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada yang lainnya ya. Saking sungguh-sungguhnya ya, artinya dia ibadahnya juga kuat gitu ya. Kemudian ya istilahnya jor-joran lah ibadahnya, benar-benar gitu, fokus untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika orang yang lebih rajin beribadah ini ya kemudian ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dan wafat. Artinya kalau dia wafat dalam berjihad kan dia mendapatkan syahid ya gitu. Dia sudah beribadahnya kuat ya, ahli ibadah, kemudian wafat dalam keadaan syahid. Ini luar biasa ya. Masuk Islam, ahli ibadah, kemudian wafat dalam syahid. Adapun yang satunya dia hidup setahun lebih lama kemudian. Yang dari dua orang itu, yang pertama ahli ibadah dan syahid, yang kedua adalah yang biasa-biasa aja, meninggalnya juga seperti biasa begitu ya, karena sakit akhirnya meninggal gitu. Jadi ada dua orang, hanya kebetulan kalau yang biasa-biasa aja wafatnya setahun kemudian gitu, setelah yang satu tadi. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Paro'aita fil manami baina ana ingda babil jannah ida ana bihima fahoroja kharujun minal jannati fa'adina lillazi tuwub yal akhirah minhuma summa kharaja fa'adina lilladis tus hida summa roja'a ilayya faqala irji fa inna kalam yakni laka ba'du. Kalau suatu malam kata Talha bin Ubaidillah gitu ya, aku bermimpi. Ini mimpi sahabat ya, ini mungkin udah dilegitimasi oleh Rasulullah SAW gitu ya, mimpinya itu. Dalam mimpiku aku sedang berada di pintu surga ya. Kemudian bertemu dengan dua orang yang sudah wafat tersebut. Artinya dua orang yang pertama yang ahli ibadah begitu ya, yang ahli ibadah kemudian mati syahid, wafat dengan syahid, dan yang orang yang kedua adalah orang yang biasa-biasa aja dan meninggalnya juga seperti biasa yang masyarakat yang lainnya. Tiba-tiba di dalam pintu surga tersebut ya, ada sosok yang keluar dalam surga itu, yang keluar. Nah, dia mengizinkan orang yang meninggal setahun lebih lama untuk masuk ke dalam surga. Jadi dia sosok itu mengizinkan orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang kedua. Ya, bukan orang yang yang pertama tadi ya, yang mati syahid, kemudian yang ibadahnya kuat begitu ya, yang ibadah jor-joran begitu ya. Nah, jadi yang malah yang kedua itu kan membuat heran gitu ya sebetulnya, kita ini kok kenapa bisa yang kedua duluan. Kemudian sosok itu keluar lagi dari dalam surga, lalu dia mengizinkan orang yang wafat dalam jihad untuk masuk ke dalam jannah ya, ke dalam surga. Jadi setelah itu keluar lagi dan kemudian mempersilahkan kepada orang yang mati syahid tersebut untuk masuk ke dalam surga begitu. Dia pun menghampiriku, ini kata Talha ya di dalam mimpinya, seraya mengatakan, kembalilah
karena sekarang kamu belum waktunya. Artinya karena emang Tolha masih dalam masih ada di dunia begitu. Nah, kemudian di hadis tersebut, pas bahar Tolhatun yuhaddasu bihin nasu fa'ajibu lidzalika fabalago dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddasuhu hadisa. Ya. Pada pagi harinya Tolha menceritakan mimpinya tersebut ya kepada para sahabat. Setelah mendengarnya, mereka pun heran dengan mimpi Tolha tersebut. Ya. Akhirnya hal tersebut, ya, kenapa heran? Herannya itu karena kenapa kok orang kedua yang didahulukan untuk masuk surga, sementara orang yang pertama kok tidak masuk? Kok malah yang ahli ibadah kemudian yang mati syahid itu kedua malah masuk surganya begitu ya. Akhirnya hal tersebut sampailah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat pun memperbincangkannya kepada beliau. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Faqala min ayyadzalika ta'zabun." Apa yang membuat kalian heran? Kata Rasulullah SAW gitu ya. Maka jawab para sahabat, "Ya Rasulullah, hazakana asadar rojulaini tihadan sumas tushida wa dakhala hadal akhirah adal akhiratul jannatu qablahu." Mereka mengatakan, ya wahai Rasulullah, orang yang lebih dahulu wafat adalah orang yang lebih bersungguh-sungguh beribadah dan wafat dalam syahid di medan jihad. Ya. Namun mengapa justru orang yang kedua lebih dahulu diizinkan masuk ke dalam surga sebelum orang yang pertama? Nah, ini pertanyaan keanehan para sahabat ya. Kenapa kok bisa didahulukan orang yang kedua bukan orang yang pertama yang sungguh-sungguh beribadah dan meninggal dalam keadaan syahid begitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makasa hada ba'dahu sanah?" Ya. Qalu bala. Qala wa adraka ramadana fasoma wa shola kada wa kada min sajadatin fis sanah. Qalu bala. Begitu ya. Rasulullah SAW bertanya, bukankah orang yang kedua hidup setelah setahun lebih lama daripada yang pertama? Maka para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah SAW kembali bertanya, bukankah orang yang kedua itu menjumpai bulan Ramadan? Ya, jadi orang kedua itu karena setahun lebih lama ya, maka dia menjumpai bulan Ramadan. Lalu ia berpuasa, salat demikian dan demikian dengan melakukan sujud demikian dan demikian dalam setahun itu. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa orang yang kedua itu selama 1 tahun ini perbedaannya ya, orang yang kedua itu melakukan terutama ya ketemu dengan Ramadan, yang kedua dia melakukan sujud ya, artinya dia sholat begitu ya, kepada sholat kalau mungkin sampai ribuan rakaat begitu selama 1 tahun itu ya. Kalau kita hitungkan mungkin sekali itu yang wajibnya aja 17 rakaat ya. Kalau seandainya setahun mungkin udah 6.000 sekian begitu ya, 6.205 rakaat kalau seandainya itu yang wajibnya saja gitu. Nah, kemudian ya yang paling utama adalah ketemu Ramadan itu ya. Jadi ketemu Ramadan, maka memanfaatkan Ramadan dengan perbedaan setahun saja begitu ya, maka bisa melebihi orang yang ibadahnya kuat dan ahli ibadah gitu. Dan lebih istimewanya lagi ya, kata Rasulullah nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma baina sama'i wal ardi ya.
Rasulullah SAW bersabda, sungguh antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Ini luar biasa begitu ya. Jaraknya antara yang tadi yang pertama ya, orang yang ibadahnya kuat, kemudian meninggal dalam keadaan syahid, dengan orang yang kedua itu ya, dengan dia bisa hidup lebih lama dibandingkan dengan yang pertama, tapi bertemu dengan Ramadan, nah maka jaraknya jauh melebihi jarak antara langit dan bumi ya, bukan sama ya, melebihi, artinya lebihnya wallahu alam berapa begitu ya. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, hadis ini adalah hadis Ibnu Majah nomor 3925 ya. Dari hadis di atas tadi ya yang kita bacakan ya, kita bisa ketahui bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan perang begitu ya, bisa dilampaui oleh orang yang berhasil berjumpa dengan Ramadan begitu ya. Itu yang paling intinya ya, dan memanfaatkan waktu Ramadan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini begitu. Semua amal soleh di bulan Ramadan itu adalah begitu istimewa ganjarannya ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, untuk kenapa orang yang pertama aja satu kali Ramadan aja begitu perbedaannya, sehingga bisa melebihi orang yang syahid ya, mati syahid begitu, untuk jarak baik pada saat beliau masuk ke surga dan pada jarak antara tingkatan surganya begitu ya, begitu tinggi begitu. Nah, Bapak kira ini adalah kesempatan kalian ya, untuk di Insan Cendekia ini untuk lebih meningkatkan ibadah kita ya. Kita belajar ini adalah merupakan suatu ibadah juga ya. Kita perdalam belajarnya lagi ya. Apalagi mungkin nanti ada tahfiz camp begitu ya. Itu akan kalian lebih memperdalam lagi di Al-Qur'an mungkin ya, supaya lebih meningkat lagi ibadahnya. Dan itu adalah merupakan suatu ibadah di bulan Ramadan dan diisi dengan hal-hal yang baik begitu ya. Tadi pas Bapak datang ke sini di sebelum Isya, alhamdulillah di sini udah banyak yang ngaji begitu ya. Kemudian kalau Bapak perhatikan setiap hari, dari kalau habis duhur misalnya atau asar, banyak yang ngaji di ini. Artinya itu adalah kalian udah sadar, udah bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Pelajaran untuk kita nih, jika satu Ramadan saja bisa membuat sahabat itu begitu istimewa, begitu ya, maka seharusnya banyak Ramadan yang kita bisa jumpai, ya, bisa membuat kita mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Ya. Apalagi kalian masih muda seperti ini, masih harus berjumpa dengan Ramadan berikutnya, dan itu pahalanya bisa lebih berlipat begitu ya, asal kita benar-benar di dalam ibadahnya. Jika tidak demikian, maka ada hal yang salah. Kalau seandainya satu Ramadan aja kita tidak mendapatkan sesuatu, maka ada hal yang salah di situ ya. Itu tanda kita kurang bisa memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan waktu Ramadan tersebut. Tanda kita belum bisa mengisi Ramadan dengan puasa yang berkualitas dan amal-amal soleh yang berkualitas. Jadi harus kita benar-benar memanfaatkan ya, memanfaatkan Ramadan itu dengan puasa yang benar-benar begitu ya, dan kemudian kegiatan-kegiatan atau amal-amal amal-amal soleh yang berkualitas. Berjumpa dengan Ramadan adalah hal yang istimewa. Namun tidak semua orang beruntung dengan berjumpa Ramadan. Karena orang yang beruntung bukan sekedar orang yang berjumpa dengan Ramadan. Namun orang yang beruntung adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan dan dia bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti sesuai dengan hadis yang tadi, bahwa orang yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, berjumpa dan bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan ini dengan amal dan kebaikan, maka
tingkatannya nanti akan semakin baik lagi, dan insya Allah kalian masih banyak Ramadan yang mau kalian lampaui begitu ya. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.